warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Kaca Pratiwi dari kelas 1110. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemberontakan PETA di Blitar. Yakni yang pertama, dilatar belakangi oleh semakin sulitnya kehidupan rakyat saat itu dan juga keinginan merdeka atas kepercayaan bahwa tentara Jepang akan segera kalah dalam Perang Asia Timur Raya. Sesuai berita yang didapat dari radio internasional, di mana satu persatu daerah kekuasaannya di Asia jatuh ke tangan sekutu. Sehingga sebelum tentara sekutu mendarat di Indonesia dan mengembalikan Indonesia sebagai wilayah penduduk Belanda, Indonesia harus merdeka dan mendapat pengakuan internasional sehingga mencegah hal itu terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur perlawanan. Yang pertama, alur perlawanan pada bulan September tahun 1944. Pada bulan September tahun 1944 sudah digelar berbagai pertemuan yang bersifat rahasia. Sudanko Suprijadi merencanakan aksi yang tak hanya sekedar pemberontakan saja, tetapi juga sebuah aksi revolusi yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hal itu terlihat dari komunikasi para pemberontak dengan komandan batalion di wilayah lain untuk sama-sama mengangkat senjata. Perlawanan pada tanggal 13 Februari tahun 1945. Memasuki tanggal 13 Februari tahun 1945, Suprijadi memutuskan pemberontakan harus dimulai. Siap atau tidak siap, ini saatnya tentara PETA membalas perlakuan tentara Jepang. Banyak yang menilai pemberontakan ini belum siap, termasuk Soekarno. Dia meminta Suprijadi memikul tanggung jawab jika pemberontakan ini gagal. Tak semua anggota DAI dan Blitar memberontak. Suprijadi meminta para pemberontak tak menyakiti sesama PETA, walaupun tak mau memberontak, tetapi semua orang Jepang harus dibunuh. Selanjutnya yaitu perlawanan pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberontakan. Karena saat itu akan ada pertemuan besar seluruh anggota dan komandan PETA di Blitar. Sehingga diharapkan anggota-anggota PETA yang lain akan ikut bergabung dalam aksi perlawanan. Tujuannya adalah untuk menguasai kota Blitar dan mengobarkan semangat pemberontakan di daerah-daerah lain. Yaitu perlawanan pada tanggal 29 Februari tahun 1945. Pada tanggal 29 Februari tahun 1945, perlawanan dimulai kembali. Kausiton Suprijadi menyerang Daidan atau markas PETA Blitar. Namun, Jepang datang dengan kekuatan yang lebih besar, termasuk tank dan pesawat udara. Pasukan Suprijadi terdesak dan akhirnya kalah. Jepang menggunakan tipu muslihat untuk menjebak pasukan Suprijadi. Kolonel Katagiri berpura-pura menyerang dan berjanji tidak akan menghukum mereka. Namun, setelah pasukan Suprijadi kembali ke Daidan, mereka dilucuti dan diadili di depan mahkamah militer. Beberapa anggota PETA termasuk Muradi dihukum mati. Suprijadi tidak diadili dan nasibnya tidak diketahui. Pemberontakan PETA Blitar mungkin bisa dipadamkan, namun semangat juang Suprijadi dan kawan-kawannya menjadi inspirasi bagi pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Sudanko Suprijadi. Perannya ialah sebagai pemimpin perlawanan pembela tanah air atau PETA dengan persetujuan dari berbagai pihak dan dengan resiko yang siap ditanggung olehnya setelah terjadinya perlawanan tersebut. Kedua adalah Muradi. Perannya adalah sebagai pemimpin perlawanan PETA setelah Suprijadi menghilang dan karena Muradi memiliki pangkat yang sama dengan Suprijadi. Yang ketiga adalah Dr. Sumanggil. Perannya selain sebagai seorang dokter, Ismanggil juga berperan sebagai penasehat utama para pemimpin pemberontakan. Dia jugalah yang selama itu memimpin diskusi-diskusi pemberontakan dengan Suprijadi dan kawan-kawan. Yang terakhir adalah Halil Mangkudijaya. Perannya dalam pemberontakan PETA cukup penting. Bahkan kamar tidur Halil adalah lokasi rapat rahasia persiapan perjuangan sejak akhir Mei 1944. Rapat rahasia tersebut berlanjut hingga yang terakhir atau rapat kelima pada Selasa malam tanggal 13 Februari 1945.
lokasi rapat rahasia juga tetap di kamar tidur Halid Mahfudjaya. Sekian dari saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang akhir perlawanan dari Blitar. Sebelumnya, apakah kalian tahu akhir perlawanan dari Blitar? Jika kalian tidak tahu, simak video saya sebagai berikut. Setelah Indonesia merdeka, Suprijadi diangkat menjadi Menteri Keamanan Rakyat pada tanggal 6 Oktober 1945 oleh Kabinet Kepresidensial. Namun, karir sebagai menteri tersebut tidak berlangsung lama. Pada 20 Oktober 1945, kedudukan Suprijadi digantikan oleh Imam Mahmud dikarenakan Suprijadi dinyatakan hilang. Bahkan sampai saat ini, nasib Suprijadi sangat misterius dan tidak ada yang tahu sampai saat ini secara pasti di mana keberadaannya.